sama gua lagi Rahmat Maulana, dan pada video kali ini gua akan sedikit sharing ya tentang experience gua atau pengalaman gua kenapa gua bisa memulai untuk belajar bahasa Jepang dan bisa sampai ya sejauh inilah gue bisa memberikan sedikit pengetahuan gue tentang bahasa Jepang di channel YouTube gue ini, Happy Nihongo. Oke, jadi pada video kali ini gue akan sharing yang pertama, kenapa gue bisa mulai belajar bahasa Jepang. Jadi awal mulanya itu ketika di tahun 2013 lah ya, permulaan 2013 ketika gue mau naik ke SMK ya. Kalau gue SMK bukan SMA, ke SMK kelas 1. Jadi waktu itu tahun 2013, kebetulan gue punya teman SMP, mungkin namanya gue sebut aja nama aslinya Hasbi, mungkin kalau dia nonton ya. Teman SMP gue namanya Hasbi. Dia ini pecinta idol JKT48. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan idol JKT48 yang terkenal di Jakarta bahkan di Indonesia. Nah, jadi dia adalah pecinta dari JKT48. Nah, gue bukan pecinta JKT48 ya pada saat itu. Nah, kemudian dia sering banget tuh. Dulu kan belum ada WhatsApp ya, belum ada, mungkin udah ada BlackBerry ya. Cuma waktu itu dia sering SMS. Nah, sering SMS ke gue dengan kata-kata yang kurang jelas ya, karena gue nggak begitu paham tentang bahasa Jepang. Jadi ternyata dia mengirim kosakata bahasa Jepang. Itu baru gue ketahui setelah gue belajar bahasa Jepang ya. Semacam ucapan selamat pagi misalnya, ohayo gozaimasu. Pada saat itu gue nggak ngerti karena kan gue nggak tahu bahasa Jepang. Tapi setelah gue belajar, gue baru tahu kalau ternyata yang dia kirim itu adalah bahasa Jepang. Dia sering SMS gue, ohayo gozaimasu. Gue nggak ngerti gitu. Habis itu setelah ohayo gozaimasu, ucapan selamat pagi, dia mengirim kata-kata seperti siapakah idolmu. Terus apalagi ya, gue agak sedikit lupa sih, tapi yang gue ingat itu ada ucapan salam, kemudian ada ucapan siapa idolmu gitu. Itu gue sempat nggak paham maksudnya apa gitu. Ohayo gozaimasu plus ada pertanyaan siapa idolmu, maksudnya apa, gue nggak ngerti kan. Akhirnya gue penasaran, gue tanya tuh lewat SMS ya pada saat itu di tahun 2013. Gue tanya, ini apa sih, gue gituin kan. Singkat ceritanya seperti itulah. Akhirnya dia kasih tahu ternyata itu ucapan semacam fans JKT48 kali ya. Gue kurang tahu ya, mungkin yang fans JKT48 pada tahun-tahun itu tahu kali ya maksud dari SMS macam itu gitu. Jujur gue kurang paham. Mungkin buat yang para fans JKT48 pada tahun itu ya 2013 bisa komentar di bawah ya, maksud dari SMS itu apa, seperti itu. Nah, akhirnya gue penasaran, singkat cerita gue cari tuh info tentang JKT48. Belum udah ada internet ya, gue cari di Google apa itu JKT48. Oh, ternyata semacam idol ya, seperti itu. Kemudian gue cari di TV. Kebetulan pada saat itu ada salah satu stasiun televisi yang sering banget nih nayangin JKT48. Gue sebut aja ya, televisinya itu adalah Trans 7. Nah, akhirnya kebetulan ada acara JKT48 ketika itu. Akhirnya gue coba tonton tuh acaranya. Oh, pas gue dengerin, kan idol ya dengerin sebuah lagu, ternyata lagu-lagu dari JKT48 itu asik juga gitu. Bikin semangat lah, singkat ceritanya seperti itu. Di antaranya ada lagu Yuhi wa Miteruka, Apakah Kamu Melihat Matahari Senja, dan masih banyak lagu lainnya yang bikin semangat seperti itu. Nah, kemudian nggak lama setelah itu Trans 7 membuat acara namanya JKT48 Mission. Nah, ini seperti ini. Ini salah satu acara Trans 7 pada saat tahun 2013 ya, yang mengangkat idol JKT48 Mission. Nah, singkat cerita gue nonton acara ini pada setiap weekend ya ini. Untuk acara ini ada salah satu membernya namanya Kinal ya. Dia di salah satu acara itu pergi ke Jepang
dan kemudian ketemu member dari AKB48 atau saudaranya dari JKT48 ya. Dan ketika itu gue melihat si Kinal bicara bahasa Jepang tuh unik banget gitu. Ternyata bahasa Jepang tuh unik lah, pengucapannya dan lain sebagainya seperti itu. Nah akhirnya dari situ nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba gue kayak di hati gue tuh kayak perasaan gue kayak kok jadi pengen belajar bahasa Jepang gitu, gara-gara ngelihat si Kinal ini dari JKT48 ini bisa bahasa Jepang gitu. Jadi awalnya gue mungkin suka JKT48 dulu ya nih, gara-gara doktrin dari teman gue mungkin ya, pengaruh dari teman gue yang secara nggak langsung akhirnya gue suka lagu-lagunya karena bikin semangat. Dan akhirnya gue suka salah satu membernya, yakni namanya Kinal yang ini. Nah dia di acara itu ternyata bisa bahasa Jepang, dan ketika dia ngobrol bahasa Jepang nggak tahu kenapa gue jadi pengen bisa bahasa Jepang juga gitu, seperti idola gue ini si Kinal gitu kan. Itu adalah awal mula kenapa gue bisa mulai belajar bahasa Jepang. Jadi awal mulanya sebenarnya karena mungkin teman SMP gue ya, awal mulanya sering SMS gue dengan kosakata yang seperti itu. Kemudian dari situ gue penasaran, gue cek JKT48, gue tonton, dan lagu-lagunya ternyata bikin semangat. Akhirnya gue suka salah satu membernya. Mungkin gue bisa dikatakan fans JKT48, tapi nggak sampai fanatik banget lah ya. Masih sekedar mengagumi saja lah, seperti itu. Akhirnya gue bisa jadi tertarik bahasa Jepang karena ada salah satu membernya, yakni Kinal yang ini bisa bahasa Jepang gitu. Jadi nggak tahu kenapa gara-gara gue suka salah satu idolnya yang bisa bahasa Jepang, gue jadi pengen bisa bahasa Jepang juga karena kayaknya keren aja gitu. Yang bisa bahasa Inggris mungkin banyak ya di kalangan anak-anak SMA atau SMK pada saat itu, tapi yang bisa bahasa Jepang kan langka gitu, sedikit. Nah itu jadi pembeda gitu menurut gue, sebagai anak remaja saat itu ya, untuk mencari jati diri lah bahasanya. Itu adalah pembedanya gitu. Yang bisa bahasa Inggris mungkin banyak, tapi yang bisa bahasa Jepang kan pasti langka seperti itu. Nah akhirnya awal mulanya dari situ, dan singkat cerita gue mulai menekuni bahasa Jepang seperti itu. Oke guys, mungkin untuk video kali ini sharing dari gue tentang pengalaman kenapa gue bisa mulai belajar bahasa Jepang cukup sampai di sini saja. Buat teman-teman mungkin fans JKT48 bisa mungkin komentar di bawah nih, berikan kesannya tentang JKT48 bagaimana. Dan kemudian apabila ada saran atau kritik juga silahkan tuliskan di komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Happy Nihongo dengan cara like, comment, share maupun subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Happy Nihongo setiap harinya. Kalau begitu, gua Rahmat Maulana pamit. Bye.